Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Teresan Anda Babelan. Jumpa lagi di acara Instagram Live Teresan Anda Babelan. Saya dengan Kamele Fauzia. Senang sekali pada kesempatan di Live kita kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Elin Herlina SPDV. Selamat sore, dokter. Sore, Mbak Mel. Baik, dok, disapa terlebih dahulu, dok, sahabat-sahabat Teresan Anda Babelan yang sudah bergabung, dok. Oke, halo, selamat sore sahabat Ananda Babelan. Saya Dr. Elin, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik yang berpraktik di RS Ananda Babelan. Baik, mungkin sahabat RS Ananda Babelan ada juga yang belum tahu di Rumah Sakit Ananda Babelan sudah memiliki klinik kecantikan atau estetik klinik. Nah, Dr. Elin ini juga berpraktek di estetik klinik ya sahabat RS Ananda Babelan pada pukul 1 sampai jam 3 sore. Nah, untuk sahabat RS Ananda Babelan, jika ada yang ingin booking treatment atau konsultasi dengan Dr. Elin, bisa banget DM ke Instagram kita atau ke kontak di 085 8-nya 4 kali 13501. Nah, para sahabat RS Ananda Babelan, jangan sampai ketinggalan ya, karena selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Elin. Jika ada yang ingin bertanya, boleh banget tulis di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung dengan Dr. Elin. Dok, pada kesempatan IG Live kita kali ini, kita mengangkat tema tentang wajah kencang dan lebih muda dengan tanam dan tarik benang. Kebetulan kita lagi ada promo nih, dok. Untuk bulan ini kita ada promo tanam dan tarik benang potongan 40%. Nah, mungkin sahabat RS Ananda Babelan ada yang belum tahu nih, dok, apa sih definisi dari tanam benang itu? Boleh, dok, monggo dipaparkan terlebih dahulu, dok. Ya, jadi tanam benang atau thread lift ya, bahasa ininya terkenalnya gitu, thread lift, merupakan suatu prosedur kosmetik ya berupa semi invasif yang menanamkan benang pada lapisan bawah kulit yang bertujuan untuk menarik atau mengencangkan kulit yang kendur gitu, Mbak Mel. Baik, dok, biasanya apa sih, dok, kondisi atau masalah kulit yang dapat diatasi dengan tanam benang itu sendiri, dok? Indikasinya itu biasanya untuk kondisi-kondisi kulit dengan adanya kerutan, kemudian kulit yang kendur, rejuvenasi atau mengencangkan kulit, kemudian bisa juga memperbaiki adanya lipatan nasolabial yang tidak simetris gitu, Mbak Mel. Baik, dok. Nah, untuk tanam benang itu sendiri kan pastinya setiap treatment itu ada manfaatnya tersendiri nih, dok. Nah, untuk tanam benang ini apa sih, dok, manfaatnya, dok? Untuk kulit ya. Jadi iya. tanam benang ini kan benangnya kita letakkan di bawah kulit yang targetnya itu smash ya. Smash ini bertujuan untuk memproduksi kolagen yang baru sehingga menjadi efek ke kulit itu kencang dan menarik gitu. Bagus sekali ya, dok, ya, manfaatnya. Sebenarnya mungkin ada banyak lagi manfaat-manfaat dari tanam benang itu sendiri ya, dok, ya. Nah, untuk kontraindikasi atau yang tidak disarankan dalam proses menjalani tindakan tanam benang itu sendiri apa aja sih, dok? Kontraindikasi yang harus diperhatikan itu pada pasien-pasien yang memiliki riwayat infeksi berat seperti TBC, terus penyakit-penyakit kronis seperti imunokompromis gitu ya. Kemudian pada ibu hamil, kemudian pada pasien-pasien yang memiliki riwayat konsumsi obat seperti antikoagulan atau pengencer darah. Kemudian pada pasien yang memiliki riwayat alergi yang berat itu sebaiknya dihindari ya untuk melakukan treatment thread lift ini gitu. Oke, dok. Dok, mengenai tindakan tanam benang nih, dok, mungkin sahabat RS Ananda Babelan ada yang belum tahu bagaimana sih, dok, proses dari tindakan tanam benang itu sendiri dari awal? Ya, prosesnya itu kurang lebih memakan waktu 1,5 jam ya, 1,5 jam sampai 2 jam mungkin ya. Pertama kita harus evaluasi dulu pasiennya, kita lihat kondisinya yang diperlukan itu bagaimana. Kemudian pemilihan benangnya juga itu penting sekali ya, benang yang akan kita gunakan. Kemudian kita seperti biasa dibersihkan wajahnya, kemudian kita lakukan injeksi anestesi lokal ya dengan lidokain. Lalu kita masukkan benangnya satu persatu dan sedikit ditarik, kemudian kita gunting gitu. Jadi ada bekas tusukan jarumnya itu yang harus kita oles salep antibiotik setelah
prosedur. Itulah kenapa ada baiknya konsultasi terlebih dahulu ya dok ya. Kondisi wajah kita ini memungkinkan atau tidak untuk tindakan tanam benang itu sendiri ya dok ya. Nah, untuk hal apa aja sih yang harus kita siapkan dok sebelum dan sesudah tindakan tanam benang itu sendiri dok? Kalau sebelum tindakan biasanya saya pesan gitu ya kepada pasiennya untuk tidak merokok 2 minggu sebelum dan sesudah tindakan. Kemudian sangat berkaitan ya dok ya. Tidak boleh minum alkohol dan tidak boleh minum obat antikoagulan tadi gitu ya, karena itu akan mempengaruhi proses penyembuhan pasca tindakan gitu. Kemudian setelah tindakan yang harus diperhatikan adalah pasien harus mengoleskan salep antibiotik kepada luka yang tempat masuk benangnya. Kemudian tidak boleh melakukan aktivitas yang berat seperti olahraga yang berat selama 7 hari gitu. Kemudian tidak boleh menggosok wajah karena setelah tanam benang itu terjadi bengkak dan kebiruan ya, jadi tidak boleh melakukan pijat-pijat wajah atau menggosok-gosok wajah. Berarti untuk skincare itu sendiri diberhentikan dulu ya dok ya selama beberapa hari? Biasanya cuma 3 hari sampai 4 hari aja kalau untuk skincare. Yang penting pemakaiannya itu tidak dipijat-pijat, jadi cukup dioles pelan-pelan saja. Berarti aman saja kalau untuk oles pelan-pelan ya dok ya. Baik dok, sebenarnya untuk dari tindakan tanam benang itu sendiri ada efek sampingnya nggak sih dok? Ya, semua tindakan itu pasti ada resiko dan efek samping yang bisa terjadi ya. Kalau untuk tanam benang sendiri, resikonya bisa terjadi kemerahan di wajah ya, efek sampingnya itu, kemudian bisa bengkak dan kebiruan ya, atau hematom. Kemudian bisa juga terjadi infeksi di kemudian hari karena ada lubang tempat masuk tadi gitu ya. Kemudian bisa juga dekok atau kan ada ya bekas cekung ya, karena mungkin terlalu keras ya menariknya waktu tindakan, jadi hasilnya ada dekok gitu. Itu juga harus disampaikan kepada pasien, kemungkinan itu bisa terjadi. Iya baik dok. Untuk hasilnya itu sendiri itu pasca tindakan itu berapa lama sih dok kelihatan hasilnya, sama kayak misalkan ketika hasilnya udah kelihatan ini bisa bertahan berapa lama gitu dok? Jadi kalau baru awal kita lakukan tindakan itu akan terlihat 2 minggu awal ya, 2 minggu awal tuh sudah mulai terlihat. Namun untuk lebih hasil yang lebih jelas gitu 1-3 bulan itu hasil maksimal baru terlihat, dan dia akan bertahan. Benang ini lumayan cukup lama dibandingkan treatment lain ya, jadi bisa mempertahankan kekencangan kulit ini sampai 18 bulan atau 1,5 tahun gitu. Oke, baik dok. Dok, ini kan kita sudah menjalankan tindakan tanam benang itu dok. Nah, bagaimana sih cara kita untuk memelihara pasca tindakan itu untuk agar bisa menjaganya dengan baik dok pasca tindakan? Pemeliharaannya itu bagaimana aja prosedurnya? Pemeliharaannya sih nggak ribet ya, jadi perawatan biasa aja ya, tidak perlu dirawat bagaimana. Yang penting pada saat awal itu saja harus dipastikan bekas tempat masuknya itu steril dan diberikan obat antibiotik ya, supaya tidak terjadi infeksi gitu. Karena dia bertahan lama sampai 1,5 tahun, paling nanti konsultasi kembali di 1 tahun gitu ya, untuk dilihat apakah perlu ditanam benang ulang atau masih bisa menunggu lagi gitu. Oke. Sahabat RS Ananda Babelan, jika ada yang ingin ditanyakan boleh banget tulis di kolom komentar ya, nanti akan dijawab langsung dengan Dr. Elin. Nah dok, aku mau tanya lagi dok, ada pertanyaan nih dok. Sebentar ya, semangat ya, waduh semangat. Dari @Pihanifah, kalau hidung yang lebar apa bisa dok? Kalau hidung yang lebar apakah bisa dok? Ini untuk tindakan tindakan tanam benang itu. Thread lift ya, untuk maksudnya mengecilkan hidung gitu ya. Ya mungkin. Jadi kalau cuping hidung yang lebar itu sebenarnya bisa, cuman kalau untuk tindakan thread lift sendiri hasilnya kurang memuaskan gitu ya. Sarannya sih kalau ini rhinoplasty. Ya. Ada lagi nih dok. Dari @Safira. Filler hidung dan tanam benang bukannya sama dok hasilnya?
Jadi filler atau tanam benang itu kan tujuannya untuk tadi yang mau menarik ya. Kalau filler itu mengisi ya, menambah volume gitu. Tapi kalau benang itu dia menarik. Jadi terlihatnya hidungnya karena tertarik, jadi terlihat lebih mancung gitu ya. Tapi kalau filler itu menambahkan. Jadi kalau misalkan yang memiliki hidungnya tidak terlalu tinggi gitu, batangnya ditambahkan supaya terlihat lebih tinggi gitu. Sebenarnya tujuannya sama, tujuannya untuk melihat lebih tinggi, cuma beda bahan dan targetnya beda. Oke. Semoga bisa menjawab ya Kakak Ed Safira. Untuk dari Ed Risa, setelah tanam benang apakah harus terus perawatan, Dok? Iya dong. Kalau perawatan untuk skincare iya wajib itu ya. Skincare itu harus dilakukan secara rutin terus menerus gitu ya. Intinya kalau tanam benang atau thread lift ini kan hanya membantu atau menarik kulit yang kendur gitu. Ada lagi nih Dok dari Rita Yunita. Dok, tanam benang berapa lama? Ini berapa lama maksudnya prosesnya atau ininya nih? Kalau untuk prosesnya itu tadi kurang lebih 1 jaman ya Dok ya. Nah untuk berapa lama itu hasilnya keluar tadi juga sudah dijelaskan dengan Dokter Elin. Nah untuk dari Ed Farhani 12, Dok saya habis melakukan tanam benang tapi kenapa jadi biru dan bengkak ya? Ya, karena memang efek sampingnya bisa seperti itu ya. Itu terjadi biasanya 7 hari sampai 10 hari. Nanti dia akan memudar dan perlahan akan bengkaknya kempes gitu ya. Dari Ed Urmih Kasih, Dok proses pemulihannya lama nggak kalau untuk tindakan treatment ini Dok? Yes, itu tadi 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari ya Kak ya. Nah, terima kasih atas pertanyaannya Kakak. Nah, kita bincang-bincang lagi ya Dok ya. Boleh. Nah, aku mau tahu lagi nih Dok, bagaimana sih perbandingan antara tindakan tanam benang dengan treatment lainnya Dok? Apa nih keunggulan dari tanam benang itu dibanding treatment yang lain? Mungkin jadi ada kalau mau dibandingkan berarti kita harus bandingkan yang sama tujuannya ya. Betul. Tujuannya mengencangkan itu bisa namanya facelift ya. Kalau facelift itu tindakannya invasif atau operasi gitu ya. Kemudian yang kedua bisa HIFU itu dengan alat ya. Dan tanam benang thread lift. Jadi ketiga ini tujuannya sama untuk menarik atau mengencangkan kulit yang kendur dan merangsang kolagen gitu. Nah, tetapi perbedaannya caranya. Kalau thread lift menggunakan benang, kalau facelift tadi suatu tindakan operasi ya, jadi kulitnya dipotong kemudian dijahit gitu ya. Kemudian kalau yang HIFU menggunakan alat dengan ultrasound yang merangsang smash tadi menjadi lebih kencang. Gitu. Dok. Ada lagi nih Dok. Kan banyak di luaran sana mungkin emang suka banget yang namanya perawatan nih Dok. Pastinya bukan cuma perawatan satu aja nih Dok, mungkin bermacam-macam ya Dok ya. Nah untuk tindakan tanam benang itu sendiri apakah boleh filler Dok? Setelah itu? Kombinasi berarti iya, terapi kombinasi. Kalau terapi kombinasi itu disarankan 3 bulan setelah melakukan thread lift. Jadi tidak bisa dilakukan bersamaan di satu waktu ya. Kalau filler dengan botox atau injeksi botulinum itu bisa dibarengin di dalam satu waktu. Tapi kalau thread lift itu ditunda sampai 3 bulan. Mungkin sahabat RS Ananda Babelan ada yang ingin bertanya lagi, boleh banget tulis di kolom komentar karena masih ada waktu nih Dok. Kita bincang-bincang dulu. Oh iya Dok, kita mau kasih tahu kan kita bulan ini lagi ada promo nih Dok, tanam benang. Mungkin sahabat RS Ananda Babelan ingin coba konsultasi terlebih dahulu dengan Dokter Elin. Sekali lagi saya ingatkan untuk jadwal Dokter Elin Herlina SPDV itu ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk hari Senin pada pukul 1 sampai pukul 3 sore. Nah hari Rabu dan hari Jumat itu pukul 1 siang sampai jam 4 sore. Ada lagi nih Dok pertanyaan dari Etlina23. Dok kalau hidung pakai 1 benang hasilnya belum kelihatan, apa bisa ditambah benangnya?
Ya, jadi kan setiap pasien tadi ya memiliki masalahnya berbeda-beda ya, tidak sama. Jadi harus dilihat dulu ya, kira-kira membutuhkan beberapa benang atau cukup dengan satu gitu ya. Kalau misalkan kurang ya bisa ditambah lagi gitu. Berarti bisa ya dok ya ditambah lagi ya. Terima kasih kakak Etlina 23 atas pertanyaannya. Semoga jawaban dokter Elin bisa menjawab. Ada lagi nih dok dari @tv Daniati. Dok ini bakal melebar nggak ya kayak filler kalau untuk tindakan tanam benang ini sendiri? Ya, tergantung jenis benang yang kita gunakan ya. Benang itu ada 3 jenis ya. Yang paling ada PDO, ada PLA dan ada propilen ya. Jadi yang paling sering adalah yang PDO yang paling pakai. Nah, PDO ini sendiri juga ada jenisnya, ada banyak ya. Ada yang monofilamen, ada yang screw, ada yang kok ya. Jadi yang paling bagus adalah yang kok karena dia punya gerigi. Nah, kalau pakai yang itu dia setelah benangnya dimasukkan itu dia akan mengkaitkan ke jaringan kulit, jadi dia kayak ngiket gitu ya. Jadi dia tidak akan bergeser gitu. Kalau filler karena dia menggunakan cairan, jadi dia lebih mudah untuk bergeser atau migrasi ya, pindah tempat gitu. Jadi pastinya ada perbedaannya sendiri ya dok ya, mulai dari physically maupun jadi jenis benangnya juga ya akan mempengaruhi ya yang akan dipakai. Oke dok, ada satu lagi pertanyaan dari Nindawi. Apa yang harus dihindari setelah tanam benang? Ya tadi ya udah bilang ya, jadi tidak boleh aktivitas yang berat selama 7 hari, kemudian tidak boleh memijat atau menggosok wajah terlalu keras karena kan terjadi bengkak dan hematom. Kemudian wajib menggunakan obat topikal antibiotik ya di tempat luka yang terjadi gitu supaya menghindari terjadi infeksi. Oke, untuk sahabat RSN Nanda Babelan yang sudah meluangkan waktunya di acara Instagram Live kita dan yang sudah bertanya, mungkin ada yang penasaran mau tindakan tanam benang, boleh banget konsultasi dulu ke Dokter Elin. Untuk jamnya di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Senin pada pukul 1 sampai 3 sore, Rabu dan Jumat itu pada pukul 1 sampai 4 sore. Nah, bisa banget booking via DM dulu ke Instagram kita atau lewat WA. Untuk kontaknya di 085 84 kali 13501. Nah, dok, kita udah lumayan lama nih dok berbincang-bincang. Kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi, nanti bisa DM ke Instagram kita aja untuk lebih lanjutnya ya dok. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih atas paparan-paparannya yang luar biasa sekali. Mungkin bisa menambah pengetahuan bagi kita yang belum paham apa sih benang itu, manfaatnya apa sih gitu. Terima kasih sahabat RSN Nanda Babelan yang sudah bergabung dan yang sudah bertanya. Kita akhiri, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.